Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Hukum Perikatan Islam akan mempresentasikan mengenai multi akad dalam perikatan Islam. Baiklah, materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Oke, materi pertama yaitu pengertian multi akad. Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Adapun akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi fikih, akad ialah pertalian ijab. Ijab itu pernyataan melakukan ikatan, dan kabul pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak atau lebih dari satu. Menurut Nazih Hamad, multi akad atau al-uqud muraqabah ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qad, muzarawah, syaf atau penukaran mata uang, syirkah mudharabah, dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Selain istilah akad muraqabah, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan kemiripan dan kesamaan dengan pengertian akad muraqabah. Istilah-istilah itu antara lain al-uqud al-mujami'ah, al-uqud al-muta'adidah, al-uqud al-mutaqarirah, dan al-uqud al-mutaqadahilah, al-uqud al-muqtalitah. Jenis-jenis multi akad. Al-Imrani membagi multi akad menjadi 5 jenis, yaitu 1. Akad bergantung atau akad bersyarat atau akad al-mutaqabilah. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah banyak dikenal sejak lama dan prakteknya pun sudah banyak. Kedua, akad terkumpul atau al-uqud al-mujtami'ah. Al-uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dari satu akad. Dua akad atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Ketiga, akad berlawanan. Keempat, akad berbeda atau al-uqud al-mukhtalifah. Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpun dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Kelima, akad sejenis atau al-uqud al-mutajanisah. Al-uqud al-muraqabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang dihimpun dalam satu akad dengan tidak mengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan materi dari Saudara Wike Wijayanti, yaitu tentang kontrak multi akad dalam hukum ekonomi syariah. Secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan multi akad, misalnya hadis tentang larangan untuk melakukan bai wasalaf, larangan bai'atain fi bai'ah, dan larangan safaqatain fi safkah. Pendekatan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip hadis disebut kebutuhan, sebab tanpa multi akad praktik ekonomi syariah kontemporer sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Asyatibi dalam bukunya Agustianto berpendapat bahwa perbedaan antara hukum asal dari ibadah dan muamalah, menurutnya, hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan,
dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalah adalah mendasarkan substansinya, bukan terletak pada praktiknya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Wike dan Bella, yaitu menjelaskan tentang multi akad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Ariful Fikri, NIM 1930604101. Dan di sini saya akan menjelaskan multi akad, yaitu terdapat ada 4. Yang pertama itu multi akad dilarang karena nas agama. Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan 3 bentuk multi akad yang dilarang. Secara lahiriah, makna zahir menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya hadis tentang larangan untuk melakukan baiwa salaf, larangan baiwa fi bai'ah, dan sabqatain fi sabqah, sesuatu akad yang dinyatakan boleh selama objek, harga dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Dan yang kedua, multi akad sebagai hilah ribawiyah. Multi akad yang menjadi hilah ribawiyah dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli, inah atau sebaliknya.